Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana akhirnya Aristo, babysitternya Bangkai berterus terang bahwa mereka akan menggugat penggunaan kata Allah dalam Alkitab kita. Padahal sebelumnya, Aristo mengatakan hal itu masih dirahasiakan, dan katanya, apa yang mereka lakukan ini beresiko. Sebelum kita lanjut, kita flashback dulu. Saya tidak mungkin akan cerita di sini karena memang ada misi besar yang sedang kami gagas bersama dengan guru-guru kami. Insya Allah tanggal 28 ini saya akan jalan lagi bersama dengan maha guru saya, Morekh Menahem Ali, karena ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak boleh saya sampaikan di sini, sebab itu sifatnya rahasia gitu. Dan insya Allah itu cukup kami dan Allah yang tahu. Dan kita sudah dengar bagaimana Aristo mencoba merahasiakan rencana mereka untuk menuntut LHI. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Aristo saat rencana besar mereka sudah kita baca. Lalu saya menonton respon dari Phil Pahit. Dia katakan bahwa kata Allah itu bukan milik umat Islam dan sudah digunakan oleh orang-orang sebelum Islam. Ya, soal itu urusan nomor 2, dan kata Allah itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Apa umat Kristen itu tidak pede menggunakan kata Elohim, ya kan gitu. Kenapa harus menggunakan kata Allah? Kan gitu. Dan nggak ada yang perlu disembunyikan gitu. Sampaikan aja bahwa kami kedatangan ke sana ingin menggugat lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang perlu ditakutkan gitu? Nggak ada. Begitu. Tawaf lagi yuk Aristo, bela Bangkai. Kalau saya, Profesor Menahem Ali, dan sekian nama, kami datang ke LHI. Sampaikan bahwa kami keberatan dengan kata Allah yang digunakan. Karena teman-teman yang lain itu hanya keluar-keluar di media sosial, ya rencana mau gugat ini, itu. Tapi hanya sampai di media sosial, nggak pernah terrealisasi. Kan gitu. Makanya, ya insya Allah, gitulah. Dan kami ingin lihat gitu seperti apa respon. Jadi, sangat jelas, Menahem Ali, Bangkai dan Aristo akan melakukan tuntutan kepada LHI atas penggunaan kata Allah dalam Alkitab. Saya curiga, inisiator dari penuntutan ini adalah Menahem Ali. Terindikasi dari video berikut. Nama Allah itu dengan nama YHWH bukanlah merujuk pada pribadi yang beda, tapi merujuk pada pribadi yang sama. Sehingga orang Yahudi pun kalau menyebut nama Allah itu sangat respect. Tidak boleh dibaca sembarangan. Tapi yang masalah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Sehingga jadi rusak ini bahasa. Makanya di Malaysia dilarang itu. Kenapa? Sudah diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Di Malaysia sudah terjadi. Dan sudah diketok palu. Kapan di Indonesia? Belum tahu. Tadi dia bilang bahwa di Malaysia sudah dilarang karena sudah diselewengkan maknanya. Meskipun itu pernah digugat di Malaysia dan dilarang, tapi Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan orang Kristen bisa pakai kata Allah. Seperti pada berita berikut. Artikel Detik News, pengadilan putuskan umat Kristen di Malaysia bisa pakai kata Allah. Pengadilan Tinggi di Malaysia menyatakan bahwa umat Kristen boleh menggunakan kata Allah mengakhiri perkara hukum yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Seorang penduduk asli mengajukan gugatan setelah polisi menyita buku agama dan CD miliknya pada 2008.
Polisi mengklaim bahwa orang beragama Kristen dilarang memiliki material yang memuat sebutan bahasa Arab untuk Tuhan itu. Pemerintah berpendapat kata tersebut seharusnya hanya digunakan oleh umat Islam, karena itu dapat membingungkan mereka atau membuat mereka berpindah agama jika digunakan oleh agama lain. Kasus ini telah meningkatkan ketegangan berbasis agama di Malaysia, yang merupakan negara sekuler secara konstitusi. Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, yang dikonfirmasi oleh pengacara kasus tersebut dan dilaporkan oleh berbagai media, termasuk kantor berita nasional ternama, adalah bagian dari perkara hukum yang diajukan seorang perempuan bernama Jill Irland. Irland, yang beragama Kristen, merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Pada 2008, otoritas menyita buku agama dan CD berbahasa Melayu dari Irland di Bandara Kuala Lumpur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 yang melarang publikasi Kristen berbahasa Melayu menggunakan kata Allah. Banyak orang Kristen yang berbahasa Melayu mengatakan kata itu telah digunakan di Malaysia selama berabad-abad, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan. Irland adalah seorang Melanau, kelompok etnis penduduk asli dari negara bagian Sarawak. Pengadilan pada hari Rabu, 10 Maret, menyatakan bahwa konstitusi Malaysia memberi Irland kesetaraan di hadapan hukum dan dia berhak mengimpor publikasi dalam menjalankan haknya untuk mendidik dan mempraktikkan agamanya, kata pengacara Irland, Anul Safier, kepada kantor berita Reuters. Pengadilan juga menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1986 melanggar hukum dan konstitusi, kata Safier. Keputusan lengkap Pengadilan Tinggi tidak langsung tersedia bagi media. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak menjawab permintaan komentar dari Reuters. Pengadilan Tertinggi Malaysia pada 2015 menolak upaya banding oleh Gereja Katolik untuk menggunakan Allah dalam publikasi Kristen, setelah pengadilan yang lebih rendah memutuskan kata tersebut hanya boleh digunakan oleh umat Islam yang merupakan mayoritas di Malaysia. Umat Kristen mencakup sekitar 9% dari populasi Malaysia, menurut sensus 2010. Namun pengadilan mengatakan keputusan pada hari Rabu tidak bertolak belakang dengan keputusan tahun 2015, karena itu berurusan dengan hak konstitusional individu alih-alih masalah seputar penerbitan, menurut Safier. Meskipun pada tahun 2023 kemarin, Perdana Menteri Malaysia mau meninjau kembali keputusan tersebut. Kita bisa baca pada berita berikut. Malaysia akan atur kembali penggunaan kata Allah. Jakarta, CNBC Indonesia, Perdana Menteri PM Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan akan menyederhanakan, meningkatkan, hingga mengubah undang-undang yang memiliki penggunaan kata Allah, khususnya yang bertentangan dengan keputusan konferensi penguasa, Conference of Rulers. Anwar menyebut telah menyampaikan masalah ini kepada Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bila sah. Raja sendiri telah menasihatinya bahwa semua keputusan harus sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh konferensi penguasa. Anwar menambahkan keputusan kabinet pada tanggal 7 Februari juga telah menegaskan kembali bahwa pemerintah menghormati dan menerima keputusan agung untuk mempertahankan kebijakan penggunaan kata Allah yang ada. Ada kebutuhan untuk menyempurnakannya untuk menghindari kontradiksi. Raja telah menyetujui makalah kabinet dan ini juga akan dirujuk ke Dewan Nasional Urusan Agama Islam, MKI, yang diketuai oleh Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah, kata Anwar, dikutip The Star, Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Jadi masukan akan diberikan untuk menyempurnakan regulasi sehingga keputusannya bersifat final bahwa kata Allah tidak boleh digunakan oleh non-muslim di Semenanjung dan akan diizinkan dengan syarat tertentu di Sabah dan Sarawak. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan Conference of Rulers bulan Juni nanti, tambahnya. Pada tanggal 15 Mei, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Malaysia dilaporkan telah menarik banding mereka terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan bahwa umat Kristiani dapat menggunakan kata Allah dan 3 kata Arab lainnya dalam publikasi materi agama mereka untuk tujuan pembelajaran. Pemerintah, tambah Anwar, akan mengkaji semua peraturan yang ada termasuk keputusan Kabinet 1986, UU Percetakan dan Publikasi 1986, arahan Kementerian Dalam Negeri saat ini dan sebelumnya, untuk menghindari kontradiksi terutama dengan keputusan yang dibuat oleh konferensi penguasa. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah menyempurnakannya. Dan inilah yang akan kami persembahkan kepada Yang Mulia. Kami akan melihat semua peraturan lama, apakah akan mengubah atau menghapusnya, jelas Anwar. Pemerintah saat ini akan tetap berpegang sepenuhnya pada keputusan konferensi penguasa sehingga tidak ada kontradiksi atau kesalahan sama sekali, tugasnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita.
terhadap pernyataan rencana gugatan Menakam Ali CS kepada LAI. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.